Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia anggota MGMP Kimia Kabupaten Banyuwangi dan juga di sini hadir teman-teman saya, guru kimia juga yang di luar Banyuwangi dari Ponorogo, dari Pasuruan dan juga ada guru mapel lainnya yaitu Bu Lita. Selamat bergabung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk bertatap muka, lama juga tidak bersua. Kalau tidak melalui daring seperti ini, kita memang sudah lama tidak berjumpa. Apalagi di kegiatan MGMP Kimia sudah lama vakum ya Bu Mita ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk mendesiminasikan hasil pelatihan yang saya dapatkan dari P4 TK IPA. Nah, jika di Damba P4 TK IPA, salah satu tugasnya adalah melakukan diseminasi. Oke, sebentar, ada yang mau gabung? Sebentar, guys. Maaf. Ini bisa ditambah nanti. Lah ya bukaan aku bisa kan? Anu sih. Tak benar deh. Dek. Ya. Tugas teman. Tugas teman, diseminasi pakai Zoom. Baik, saya ikut. Akan saya share dulu materinya Bapak Ibu. Saya share. Ini share-nya di mana itu? Bentar. Ya Iva sih. Ya, Pak. Baik, apa kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Mana nih untuk mengefulkan ya? Sebentar saya cari untuk mengefulkan yang mana? Oh ya, wes materi nih. Ini untuk membesarkan yang mana ini sebentar? Kelihatan, oh ya ini ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan di Damba P4 TK IPA dengan temanya yaitu pemanfaatan teknologi media digital dalam pembelajaran IPA berbasis computational thinking. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan salah satu program unggulan P4 TK IPA yaitu Didamba. Nah, apa itu Didamba? Didamba adalah diklat daring masif dan terbuka, dambaan semua guru IPA, itu maksudnya. Jadi ini adalah salah satu program dari P4TK untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, peserta dari Didamba ini adalah guru-guru semua jenjang dari SD, SMP, SMA se-Indonesia. Sehingga kadang untuk mengaksesnya saya agak sulit karena berebut ya se-Indonesia. Saya dulu sempat pernah ikut di Didamba angkatan 2, tapi sudah penuh, karena penuh masih mengantri, dan akhirnya dipanggil lagi di Didamba angkatan 3. Ini adalah, yang saya ikuti ini adalah diklat Didamba angkatan 3, tahap 1, yang berlangsung pada tanggal 15 Juni sampai dengan 3 Juli kemarin. Jadi baru berakhir, dan ini adalah tugas diseminasi yang berakhir pula tanggal 10 Juli. Untuk selanjutnya, sebagai syarat untuk bisa mengikuti tahap yang kedua. Nah, ada sedikit saya ceritakan sistem Didamba ini adalah sistem dari Didamba ini adalah kita pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu. Jadi di situ kita belajar dari MOOC atau LMS dari P4TK itu sendiri. Nah, kita diberi waktu 3 minggu. Dalam 3 minggu itu harus pandai-pandai memanage waktu. Karena pengalaman saya sendiri, kadang kita itu sibuk dengan tugas-tugas yang lain, entah itu tugas sekolah atau kadang ada kegiatan BIMTK sehingga kita harus pinter-pinter memilih waktu. Kadang saya sendiri merasa aduh stres gitu ya, banyak sekali tugas, padahal
Itu memang keinginan saya sendiri. Nah, di sini sistemnya itu komunikasi satu arah, WA itu satu arah, dan untuk bertanya kalau kita kesulitan itu juga bertanyanya hanya lewat LMS, Bapak Ibu. Jadi itu yang kadang, tapi secara kegiatan, oke, dan kita diberi kesempatan untuk VidCon itu hanya sebanyak 3 kali. Itu yang menurut saya kurang, tetapi memang justru disitulah kita harus pandai-pandai memanage waktu seperti itu untuk mendapatkan sertifikat 36 jam. Tapi tidak hanya sertifikatnya saja yang penting Bapak Ibu, yang penting adalah ilmunya. Isu-isu terbaru atau materi-materi terbaru yang bisa kita dapatkan dalam bidang pembelajaran kimia seperti itu. Ya, itu sedikit tentang pengenalan diklat di Damba. Baik. Selanjutnya yang saya ikuti adalah diklat computational thinking atau berpikir komputasi. Nah, di sini saya dipandu oleh fasilitator 2 orang, yaitu Ibu Arita Megadomani SSI MPD, yang merupakan Widya Iswara P4 TK IPA, dan juga Bapak Yudi Januar MT, yang khusus bidang pembuatan soal ya, pembuatan soal HOTS gitu ya. Nah, pertama ikut diklat ini dari judulnya aja ada computational thinking. Jadi saya berpikirnya ini pasti ada hubungannya sama komputer-komputer ini. Saya berpikiran seperti itu. Nah, ternyata saat masuk ke sini agak jauh dari yang saya bayangkan. Ternyata computational thinking itu bukan hanya masalah pemrograman atau coding komputer, ternyata itu adalah cara berpikir komputasi, ya, berpikir problem solving. Ya. Jika Bapak Ibu kemarin sudah pandai tentunya membuat RPP yang memuat keterampilan abad 21 4C, yaitu critical thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikasi, serta di situ mengandung nilai-nilai karakter. 5 karakter utama yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong, serta 6 literasi dasar. Tahu kan Bapak Ibu? Literasi dasar baca tulis, kemudian numerik, digital, finansial, budaya, dan kewarganegaraan. Nah, ternyata di samping 4C itu masih ada tambahan C lagi Bapak Ibu, yaitu computational thinking atau CT atau berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Nah, kita tahu bahwa tantangan abad 21 ini seiring dengan perkembangan teknologi banyak sekali plus minusnya, ya. Salah satunya antara lain anak-anak kita pandai dalam memanfaatkan teknologi, tetapi di sisi lain mereka juga kadang menjadi pribadi yang ini ya, kurang reken gitu sama sekitarnya, terlalu individu. Nah, di sini dibutuhkan yaitu compassion. Jadi guru itu harus mengajar dengan compassion, dari hati, menggunakan perasaan seperti itu. Nah, selain compassion tadi, tambahan dari 4C yang tadi, compassion, dan satunya adalah computational thinking. Sekolah yang menerapkan keterampilan computational thinking akan menjadi barometer bagi sekolah lain untuk mampu bersaing di era abad 21. Nah, di diklat ini, kebetulan yang saya ikuti adalah pengembangan pendekatan pembelajaran abad 21, yaitu STEM yang mengedepankan computational thinking. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita ada di era Society 5.0, di mana di Society 5.0 ini adalah manusia memanfaatkan teknologi informasi, dan sesungguhnya teknologi itu adalah manusia itu sendiri. Nah, ini adalah standar yang harus dimiliki oleh siswa kita di era digital. Salah satunya adalah computational thinker atau berpikir komputasi. Bapak Ibu, halo? Kedengar suara saya? Dengar, Bu Cid. Iya, maaf. Oke, saya lanjutkan. Nah, computational thinking atau CT itu memiliki komponen-komponen, yaitu dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Nah, ini tadi yang saya menduga sebelumnya, bahwa computational thinking itu adalah suatu coding,
suatu pemrograman, ternyata dia adalah coding dan pemrograman dan ilmu-ilmu digital lainnya itu termasuk salah satu yang digunakan dalam pembelajaran computational thinking. Nah, ini jadi di pembelajaran computational thinking itu atau berpikir komputasi diharapkan guru dapat mengarahkan siswa untuk berpikir abstrak. Berpikir abstrak itu maksudnya dalam menyelesaikan suatu masalah, maka kita fokus pada hal-hal yang penting dan kita abaikan hal-hal yang kurang penting, sehingga kita fokus pada penyelesaian permasalahannya. Sedangkan di komposisi, itu adalah dalam pemecahan masalah yang kompleks, kita sederhanakan, kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, pattern recognition itu pasti dalam menyelesaikan suatu permasalahan nanti anak-anak akan menemukan suatu pola, suatu hubungan, ada kesamaan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Dan berpikir algoritmik adalah berpikir yang urut, runut, dan sistematis. Nah, ini dia. Jadi CT adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh semua agen pemproses informasi itu sendiri. Nah, komponennya adalah dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Seperti yang saya katakan tadi, dekomposisi itu membagi persoalan menjadi hal-hal yang kecil, sehingga lebih mudah diselesaikan. Abstraksi, yaitu tadi apa? Menyarikan bagian yang penting, fokus pada solusi. Dan algoritma, yaitu tadi, menuliskan solusi berpikir algoritmik, langkah-langkah yang urut sistematis. Sedangkan pola pattern, pengenalan pola, yaitu generalisasi, ya, adanya kesamaan pola antara satu masalah dengan masalah yang lain. Nah, bagaimana menyelenggarakan computational thinking ini dalam pembelajaran IPA, Bapak Ibu? Bentar, ada Bu Ari masuk. Nah, karena computational thinking ini sama dengan tadi problem solving ya, kemampuan menyelesaikan masalah, sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukannya ya. Cuman kita belum tahu aja istilahnya. Oh ya Bapak Ibu, ternyata Siti ini sudah apa ya? Mungkin saya aja yang baru dengar. Saya kalau Siti ini baru dengar istilahnya setahun yang lalu saat mengikuti diklat di P4PTK IPA. Ternyata saat saya melihat buku anak saya, buku SMP, anak saya SMP, ternyata di situ sudah ada buku yang dirancang berbasis computational thinking. Cuman saya belum menemukan untuk buku SMA ya. Di SMP itu sudah ada. Jadi buku ini dirancang dengan berbasis computational thinking. Ternyata sudah ada, saya yang ketinggalannya. Jadi kalau di IPA, mohon maaf yang guru non IPA juga bisa ini diterapkan di mapel yang lain, mapel sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa saya kira, asalkan pembelajaran itu berbasis masalah, pemecahan masalah gitu ya. Kalau di IPA tentunya dimulai dari merumuskan suatu permasalahan, kemudian mengadakan research, membuat hipotesis, mengujinya dengan percobaan, mengolah data, dan menyimpulkan. Itu sebenarnya sudah masuk langkah-langkah ilmiah. Dan yang kita familiar ya di MGMB Kimia itu kemarin sudah dipelajari tentang STEM. Ini Engineering Design Process, EDP. Ini bagian dari STEM, yaitu bertanya, kemudian imagine, memilih cara penyelesaian, plan, merencanakan, create, membuat, dan improve, memperbaikinya. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan STEM di EDP. Ini cuma ada tambahan berpikir komputasi seperti itu. Nah, sekali lagi, berpikir komputasi itu merupakan problem solving. Nah, apa bedanya dengan problem solving biasanya? Nah, dalam computational thinking ini, kita mengintegrasikan antara pedagogik, metode pembelajaran, model-model pembelajaran yang kita gunakan dengan teknologi di situ ya. Dengan kita memanfaatkan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, itu namanya computational thinking. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh pemanfaatan dan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Hari ini. Oke. Ini yang pertama video pembelajaran. Bapak Ibu tentu sudah pernah membuat video pembelajaran, bisa buatan sendiri atau juga bisa juga download di YouTube, nggih Bapak Ibu. Nah, video pembelajaran itu
tujuannya adalah untuk biasanya menstimulus, ya kan? Di awal-awal memotivasi, menampilkan fenomena, supaya siswa mengamati, bertanya, menjawab pertanyaan, menemukan suatu permasalahan. Itu tujuan dari video pembelajaran. Biasanya kita berikan di awal, gitu, Bapak Ibu. Kemudian, kuis interaktif. Kuis online ada banyak sekali. Yang sudah jenengan kenal, ada Quizizz, ada Kahoot, ada apa lagi ya? Dan sebagainya. Itu tujuannya juga untuk memotivasi dan memberikan reward kepada peserta didik. Selain itu juga ada yang menggunakan simulasi interaktif, bisa rumah belajar, laboratorium maya, PET Colorado, ataupun PowerPoint interaktif. Nah, ada juga yang menggunakan teknologi blog, video storytelling, komik digital, biasanya ini diberikan saat refleksi, Bapak Ibu. Refleksi pemahaman siswa sejauh mana pemahaman siswa, biasanya mereka disuruh membuat video storytelling tentang pengalaman mereka, ya, tentang pengalaman mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini juga bisa digunakan yang sederhana aplikasi perkantoran. Google, misalkan Word, Excel, PPT, itu kita gunakan dalam pemberian tugas kepada anak-anak. Nah, bagaimana desain pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital berbasis ICT ini? Ini contohnya pada materi Solvolta. Jadi Bapak Ibu terus tenang saja saat mengikuti diklat ini. Yang pertama tadi, Yang pertama tadi, sebentar. Ini gimana? Masuk lagi ya Bapak Ibu ya? Waktunya habis, sebentar ya, masuk lagi ya. Kalau waktunya habis gimana? Ya, log out terus login lagi. Oh gitu. Saya kemarin Webex gitu, nggak tahu kalau Zoom. Biasanya juga gitu sih kayaknya, sama anak gitu Kalau biasanya. ada tulisannya start. Kalau ada tulisannya start. Bapak Ibu bisa mendengar saya masih? Cuma masih. Bisa nge-share materi ya? Masih, saya nggak bisa nge-share materi ya? Masih sangat jelas. Cuman materinya nggak bisa saya share ya? Bentar. Ini masih materi ya? Oh, desain materi. Langkah pembelajaran. Iya. Nah, ini ada fotonya orang berkerudung oranye. Oke, kita lanjutkan aja. Kita mulai lagi desain. Oke, oh Rina ke sini. Selamat datang, Bu Rina. Oke. Bentar. Nanti saya kirim materinya lewat MGMP, Bapak Ibu, untuk bacaan saja. Nah, ini. Oke, bentar. Ini. Ya, bentar. Sebentar, ini masih pemula presenternya. Oke, ini contoh desain pembelajaran berbasis ICT pada materi Solvolta. Maaf, contohnya ini bidang kimia, Bapak Ibu ya. Nanti bisa diterapkan di mapel jenengan ya. Jadi terus terang saya mengikuti diklat ini, yang pertama kaget, maksudnya tidak sesuai dengan bayangan saya. Saya mulanya berpikir ini adalah coding, ternyata ini lebih dari itu ya. Ternyata ini merancang suatu pembelajaran berbasis penyelesaian masalah gitu ya, dengan mengintegrasikan teknologi. Nah, dan di sini memang saya agak kesulitan. Terus terang Bapak Ibu, di sini dibutuhkan kreativitas masing-masing guru ya dalam mendesain sedemikian rupa sehingga bisa masuk CT-nya masuk ya. Kemudian teknologinya juga masuk. Nah, ini contohnya dari mentor saya, dari fasilitator saya, Bu Arita. Beliau membuat desain materi Solvolta. Kegiatan pendahuluannya sama yang seperti kita lakukan, tapi di sini menggunakan bahan tayang Google Site, misalnya tebak kata, tebak gambar seperti itu ya, apersepsi. Kalau Solvolta biasanya apa Bapak Ibu? Apersepsinya. Solvolta. Ya tentang sumber energi gitu ya. Nah, itu menggunakan bahan tayang. Kemudian memberi motivasi peserta didik dengan memunculkan video. Jadi di sini banyak bahan digitalnya Bapak Ibu. Jadi mungkin video tentang Solvolta buat seperti itu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan
biasanya pertanyaannya berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi materi prasyarat untuk menuju ke materi inti. Nah, di sini bisa menggunakan games tebak kata. Kemarin yang sudah pelatihan Excel di Gobuk, pasti bisa itu ya, game tebak kata, bisa menggunakan tayang PowerPoint dan sebagainya. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran sama. Kemudian tes awal, kuis online dengan kuisis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ini desain ini RPP yang kita gunakan yang dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin bukan desain RPP 1 lembar, tapi RPP yang Merdeka Belajar lah. Bebas aja RPP-nya mau berapa lembar gitu kan, Bapak Ibu ya. Jadi ini masih langkah-langkah STEM. Artinya ini karena dia menggunakan STEM. Nah, di kegiatan inti, di sini peserta didik ditayangkan 2 video dengan kondisi penggunaan listrik di dunia. Penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan lingkungan. Kemudian peserta didik diarahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan Padlet. Nah, Bapak Ibu nanti kita coba pakai Padlet ya, Google Doc atau sharing, sehingga diharapkan terjadi perumusan masalah, bagaimana cara menangani dampak dari pemborosan energi listrik di kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya atau limbah dengan aman dan efektif. Nah, ini ditayangkan videonya tentang fenomena permasalahan dunia tentang energi listrik di dunia, serta artikel tentang data pemakaian energi listrik di Indonesia. Kemudian dimunculkan grafik di situ ya Bapak Ibu. Kemudian di situ siswa merumuskan permasalahan dengan menggunakan Padlet. Nanti kita coba menggunakan Padlet ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini tujuannya siswa mengamati fenomena, siswa memunculkan pendapat kritis. Jadi ada karakternya, siswa diberi kesempatan bertanya, siswa berliterasi, ada literasinya, siswa berpikir computational thinking. Nah, ya di sini saat ditayangkan fenomena listrik tadi, di situ diharapkan siswa berpikir abstrak, kemudian berpikir runut, kemudian dekomposisi. Nah, yang ini harusnya lebih dijabarkan lagi, lebih spesifik ke mapel sesuai dengan KD kita. Nah, itu yang sulit Bapak Ibu, terus terang. Kemarin saya juga bolak-balik revisi itu, ya, bolak-balik revisi, dan karena kita juga terbatas komunikasinya hanya lewat LMS, tidak boleh lewat WA, jadi solusinya ya saya bertanya dengan sesama peserta, seperti itu, saling diskusi dengan sesama peserta. Memang diharapkan terjadi diskusi. Oh ya, Bapak Ibu, nanti diharapkan saat panjenengan ikut diklat itu aktif berdiskusi di LMS, saling menjawab dan melemparkan permasalahan. Jangan seperti saya, karena saya kurang aktif di diskusi, terus terang karena saya bukanya saat saya sempat, kemudian sudah ketinggalan diskusi sama teman-teman, akhirnya ya itu akan mempengaruhi nilai. Nah, di kegiatan ini tadi apa ya, merumuskan permasalahannya. Di sini kemudian merencanakan proyek, peserta didik berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan forum di Google Classroom. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya itu diskusi, pemecahan masalah, kemudian menggunakan teknologi seperti itu, computational thinking itu. Nah, di sini tampilkan video tentang fenomena sel volta dan prinsip kerjanya. Diskusi lanjut menggunakan Google Classroom di rumah, menggunakan internet mencari bahan-bahan sumber yang relevan. Nah, bisa juga menggunakan simulasi PET atau rumah belajar. Nah, kebetulan saya di sini juga dapat tugas ini. Nah, kalau tugas saya itu, Bapak Ibu, saya memilih topik topik kimia yang pertama kelas 12, sifat koligatif larutan. Mungkin Bapak Ibu nanti boleh sharing desain pembelajaran saya, boleh ya, seperti itu. Nah, di sini kalau koligatif larutan saya juga menggunakan simulasi dari rumah belajar. Kebetulan ada materi koligatif di situ. Nah, di sini peserta didik menyelidiki dan berdiskusi tentang penerapan konsep volta dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah melalui berbagai sumber. Ya, bisa dari internet, simulasi, kemudian kalau menggunakan simulasi itu, datanya kan mereka hanya lab maya ya, datanya bisa dituliskan dalam spreadsheet atau Excel gitu ya. Nah, itu yang penting kita maksimalkan penggunaan teknologinya Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya.
Oh, sebentar. Nah, kemudian ya di sini ada pengembangan 4C. Ini masih desain Bapak Ibu, jadi masih apa ya, semacam analisis. Nanti selanjutnya dari desain ini tugas saya adalah menuangkan dalam bentuk RPP dan melaksanakan di kelas. Tapi karena kemarin hanya sampai ini saja di tahap 1 kami hanya sampai ini, jadi belum ke pelaksanaan. Nanti setelah pelaksanaan mungkin saya akan diseminasi lagi tentang hasil saya gitu ya. Intinya itu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah melakukan, hanya mungkin tidak tahu istilahnya ini adalah computational thinking. Seperti jadi kita ada istilah baru ya Bapak Ibu, computational thinking atau pembelajaran komputasi, pembelajaran problem solving. Nah, kemudian lanjut sintaknya tadi, karena di sini dia menggunakan sintak STEM PJBL model Lukas ya. Setelah merencanakan, mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini peserta didik menemukan hubungan konsep sel volta yang telah dipelajari sebelumnya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu termasuk apa, Bapak Ibu? Termasuk dari aspek city-nya dia termasuk apa? Apakah dia abstraksi, algoritma, dekomposisi, atau pattern pola pattern? Yang mana, Bapak Ibu? Kalau peserta didik menemukan hubungan konsep sel volta dengan yang telah dipelajari sebelumnya dengan penerapan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang mana, Bapak Ibu kira-kira? Halo? Halo? Halo?